زكاة سائر الصلوات إلى أن قال وهذه الأربع قبل الظهر سنة مؤكدة وفي الخبر إن من صلاهن فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه 70,000 ملك يستغفرونه إلى الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Masyaallah talabah Rasulullah Muhammad ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pada sore hari ini kembali kita akan mengkaji di ruangan ini kembali kita akan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Saya telah sampai kemarin kita membahas tentang ar-rawatib. Apa itu rawatib? Rawatib adalah qabliyatul maktubat wa ba'diyatuha. Rawatib adalah salat sunnah sebelum salat fardu dan sesudah salat fardu. Namanya salat rawatib. Atau dikenal juga dengan salat ar-rawatib. Salat rawatib, salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah. Salat rawatib. Salat rawatib juga kemarin terbagi menjadi dua, ada salat sunnah muakkadah, ada salat sunnah ghairu muakkadah. Salat sunnah muakkadah wa hiya allati wadaba 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkurha la hadran wa la safar. La hadran wa la safar. Salat sunnah muakkadah, salat sunnah qabliyah muakkadah adalah salat sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik Nabi dalam keadaan di rumah atau Nabi dalam keadaan berpergian, tidak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad SAW. Salat qabliyah atau salat ba'diyah. Ada berapa salat? Ada 10 salat, ada 5 salat. Yang pertama rakaatan qabla subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh. Salat sunnah muakkad ini ada 5 salat. Yang pertama 2 rakaat sebelum salat subuh, salat sunnah fajar. Setelah ada namanya salat sunnah, namanya rakaatan fajr. Rakaatan qabla subhi. Kemudian 2 rakaatan qabla dhuhri, 2 rakaat qabla sebelum salat zuhur. 2 rakaatan ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah salat zuhur. 2 rakaatan ba'da maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. 2 rakaatan ba'da isya, 2 rakaat setelah salat isya. Arti ada 10 rakaat. Namanya salat sunnah muakkadah. Salat sunnah yang kedua adalah salat sunnah ghairu muakkadah. Wa hiya allati lam yuwazib 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah ghairu muakkadah adalah salat sunnah yang kadang dilakukan oleh Nabi, kadang ditinggalkan oleh Nabi, kadang Nabi tidak melakukan, tidak mengerjakan itu salat. Salat sunnah ghairu muakkadah. Salat sunnah ghairu muakkad. Ada berapa? Ada 12 rakaat. Ada 6 salat. Yang pertama 2 rakaat, yang lain sebelum salat zuhur. Jadi salat zuhur qabliyah zuhur itu disunahkan 4 rakaat. Khususnya bagi santri. Salat sunnah qabliyah zuhur itu 4 rakaat. Bukan 2 rakaat. 4 rakaat. 2 rakaat sunnah muakkad, 2 rakaat sunnah ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat setelah salat zuhur. Ada 4 rakaat. Qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Harus diamalkan. Khususnya para santri atau siapapun. Kalau bukan santri yang mengamalkan sunnah-sunnah ini, siapa lagi? Atau siapapun. Kalau bukan santri, thalibul ilm yang mengamalkan sunnah-sunnah ini, salat duha, salat isyraq, siapa lagi yang mengamalkan? Orang luar, tidak mungkin. Orang luar mau salat duha 8 rakaat, tidak mungkin. Ya kita yang atau siapapun. Ya atau sahabat rahmat, kalau bukan santri yang mengamalkan sunnah-sunnah ini, siapa lagi? Orang luar tidak mungkin sholat sunnah kemudian 4 rakaat. Ya kita ini yang harus ngamalin. Kita ini yang harus ngamalin sholat sunnah tersebut. Apa faedahnya sholat sunnah qabliyah? Apa faedah sholat sunnah ba'diyah? Faedah sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah adalah anha jawabirul lil fardhi. Anha jawabirul lil fardhi. Faedah salat qabliyah atau faedah salat ba'diyah itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada salat fardu.
Kita ini ketika sholat fardu pasti ada kekurangan. Makanya ditutup dengan sholat ba'diyah dan sholat qabliyah. Yang pembahasan dari fardu adalah wallahu a'lam bishawab. الخامسة والستة فلا تسحب كذابا فإنك يكون على وجود إنه مثل السراب يفيد منك البعيد ويبعد منك البعيد ولعلك تعلم اجتماع هذه الخصال من كان المدارس والمساجد فعليك بأهل الأقوال إما الأجلة والانفراد ففيها سلامتك وإما أن تكون مخالفتك مع شركائك بقدر خصالها لأن تعلم أن الأخوة ثلاثة أخ إلى آخرتك فلا تراعي فيه إلا الدين وأخ بدنياك فلا تراعي فيه إلا الخلق الحسن وأخ بنسبه فلا تراعي فيه إلا السلامة من شره وفتنته وخبثه. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر العشرة الكرماء وطلب النجباء رحمهم ورحمهم bagaimana beliau bahas di akhir kitab Imam Ghazali di bagian ketiga tentang sampailah bagaimana kita mencari memilah-pilih teman yang baik untuk di dunia kita dan di akhirat kita. Yang ada lima ciri yang bagus untuk kita kenali. Yang terakhir al-khamisah as-sidqu. Yang kelima jujur. Pada tasawuf kadzaban, maka jangan berteman dengan orang yang banyak ngomong, yang berbohong, banyak bohongnya. Pada tasawuf kadzaban, jangan berteman dengan yang banyak bohong. Fa'innaka atau tukang bohong. Fa'innaka minhu ala ghurrin, maka sesungguhnya engkau itu ketipu darinya. Ketipu terus kita ke kota itu gara-gara berteman dengan yang tukang bohong. Fa'innahu mithlu as-sarabi tuqribu minkal ba'id perumpamaan engkau berteman dengan yang sering bohong itu seperti fata morgana. Fata morgana. Kalau ente di padang pasir haus, kadang di ujung itu kelihatan seperti air danau. Ada danau, ada air. Ente kejar, lari, ambil banyu tadi. Dari jauh ente datang untuk ambil banyu tadi. Tak tahu sampai ke situ, ternyata ada katik banyu. Itu namanya fata morgana. Begitu juga kalau ente berteman dengan orang yang bohong, dekati dia, yang jauh dekatinya, bohong dan bukan bohong, yang jauh yang tak terlintas dengan kita adalah diucap bohong. Tapi padahal itu menjauhkan ente, menjauhi diri kalian tukang bohong. Misal kita nikmati gaya hidup ini, hidup ini senang-senang,
hidup ini kita habis ke waktu kita bohong, padahal dia tahu bahwasanya hakikat itu ialah untuk beribadah, ada waktunya, ada batasannya untuk main-mainnya. Tak segala waktu dihabiskan untuk bermain-main, waktu belajar dan sebagainya. Tahu dia bahwasanya tapi dia bohong sama kawan, malu-malui untuk mendapatkan kesenangan yang sementara, senangan yang padahal bakal kaget kita dapat di akhirat, tapi itu kedua dunia habis-habis. Tak tahu apa hak sebenarnya kau bakal jauh dari ilmunya Allah, jauh dari akhirat, jauh dari surga. Karena hobi berteman dengan yang berbohong. Dia bohong dirinya, dia bohong pada dirinya dewe, dan dia ngajak bohong dulu sama teman-teman. Maka jangan berteman dengan yang sering bohong. Yang sudah tahuan bohong, ya sudah. Ya. Sekali dua kali pentinglah, tiga kali. Nak minum duit, minum duit tu, sebetulnya aku ambil kitab. Tak tahunya duitnya jajannya, habisnya kita tahanlah, hemat, makan dikit. Untuk kawan tadi dia ambil kitab, tak tahunya makan dia. Dia makan jajan banyak, bohong bohong, minta-minta dan sebagainya. Padahal dia tu, ini lebih jauh lagi. Atau sabun di zawiyah, atau ikso di zawiyah, anda tu tahan dia minta datang enteng bawa baju deh, nanti di WC ni minta ganti sabun. Padahal tu sabun Azab, bohong, tak usah parahi, gawe tenang ni. Wala'allaka ta'lim, insyaallah akan pertemuan lagi barangkali pelajaran mantap kita hidayahnya berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid-darain. Wa minha anna al-qarida fi dunya la yazalu yataraqqa fi manazili yawm al-qiyamah. Dan di antara keistimewaan Al-Quran, sesungguhnya orang yang belajar Al-Quran di dunia itu la yazalu yataraqqa fil manazili yawm al-qiyamah. Tidak henti-hentinya dia naik pangkat fil manazil, dalam pangkat-pangkat yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Sesungguhnya orang yang baca Al-Quran di dunia la yazal, tidak henti-hentinya dia terangkoh naik fil manazil, di dalam tingkatan-tingkatan yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Rawat Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqal bi sahibil Qur'ani iqra warqa wa rattil kama kunta yurattil fid dunya fa inna manzilataka
إلى آخر آية تقرأها. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar gitu ya. Radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang memiliki Al-Quran atau yang biasa membaca Al-Quran, iqra, bacalah, warqa, dan naiklah, warattil, dan artinya bacalah, kama kunta, sebagaimana engkau turattilu fid dunya, membaca Al-Quran di dunia. Wa inna manzilataka, karena sesungguhnya tempatmu inda akhir ayatin, itu di akhir ayat taqraha yang akan kau baca. Ada Quran membaca, ada Qatala yurafilu juga artinya membaca. Ada satu lagi kalau Iqra membaca itu hanya membaca satu kalimat, satu ayat, itu namanya Quran, membaca dengan lisan. Salah benar, Quran membaca. Kalau Rattala membaca tapi dengan banyak dan dibarengi dengan tartil, memenuhi apa yang diinginkan dalam bacaan Al-Quran itu. Dibaca sesuai makhrajul hurufnya, sesuai dengan panjang pendeknya, sesuai dengan tajwidnya. Makhrajul hurufnya penuh, pendeknya penuh, jelasnya juga penuh. Yang belajar tajwid dipraktekkan, membaca banyak, namanya membaca secara tartil, ya, wartilul Qur'ana tartilan. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, tidak hanya asal bunyi. Makanya harus belajar. Kebetulan yang masih ada di pesantren, belajar betul. Kalian masih banyak kurangnya, baik yang masih baru belajar atau yang sudah lama belajar atau yang sudah hafal Al-Quran, itu masih banyak salahnya. Ada salah satu kawan kita yang setelah keluar dari harian, dia melanjutkan belajar Al-Quran di tempat lain. Kemudian di situ mengikuti almarhum Ustaz Nawawi Denci, guru daripada Ustaz Umar Al-Nawar. Dia ikut dalam majelisnya dan ikut menghafal, baru tahu Ustaz ternyata kami ini kurang niat, banyak yang salahnya. Memang betul, Ustaz tahu kalian salah gitu. Kalian masih banyak kurangnya. Dan kalau disebutkan akan kesalahannya, nanti dia khawatirkan menyalahkan Ustaz yang ngajar Al-Qurannya di sini. Kalian pindah-pindah belajar Al-Quran kepada yang lebih bisa lagi, akan ditemukan akan kekurangannya. Baik yang ngomong ini pun sama, tidak merasa paling benar, tidak, masih banyak kurangnya. Ketika ketemu orang yang lebih bagus lagi baca, tapi tetap belajar dan mengamalkannya agar sesuai apa yang diinginkan Al-Quran. Warattilul Qur'ana tartila. Tidak ada berhentinya belajar itu terus, baik yang Al-Qurannya, baik yang fikihnya, baik ilmu tasawufnya, ilmu semuanya harus terus belajar. Apa hadisnya itu? Telah ilmi belajar ilmu itu dari sejak lahir, artinya mulai kalian dewasa belajar sampai meninggal nantinya, belajar terus. Ya, berarti yang kita baca ini beliau Abu Ya Sayyid Muhammad
Muhammad Al-Maliki meninggal wafat dalam posisi di hadapan santrinya sedang belajar. Karena cita-cita beliau seperti itu. Meninggalnya dalam posisi belajar dengan santri-santrinya. Ya, sudah jelas kalau yang seperti itu husnul khotimah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berada masih tetap senang belajar dan terus menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakitnya santri itu biasanya ketika dia sudah pernah jadi santri, apalagi punya merasa ada ilmu, ya, kapan di kampungnya, di mana tempat ada majelis, dia akan hadir karena merasa sudah pintar. Nah, ini penyakitnya santri biasanya. Kalau kampung itu banyak santrinya, susah bikin majelis. Rebutan kamu hadir atau rebutan isi majelisnya. Kalau santrinya nggak pintar, kalau santrinya pintar, tahu diri, ya insya Allah makmur tempat itu. Kalau banyak santrinya, ya. Makanya sini saya ingatkan, jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling bisa, bahwa kita semuanya masih banyak kurangnya. Harus sering membaca Al-Quran, belajar dan terus belajar. Jadi orang yang baca Al-Quran nanti akan naik derajatnya, tingkatannya, manzilnya, tempatnya, ya sesuai seberapa yang dia baca Al-Quran itu ketika berada di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah SWT kekuatan, kesenangan untuk melafazkan membaca Al-Quran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa min al-qari'a la yaqulu fazal akbar yaumil qiyamah. Dan di antara keistimewaan Al-Quran, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran la yaqulu fazal akbar, ia tidak akan takut pada teror yang besar yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat. Artinya dia tidak akan takut pada hari kiamat, kejadian-kejadian di hari kiamat itu. Rawat Tabraniyu bi isnadin la ba'sa bih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Tabrani mengatakan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yahuluhumul fazal akbar." Ada 3 orang yang tidak khawatir, tidak takut pada kejadian hari kiamat. Kalau kita belajar tafsir, kalau kalian belajar tafsir, ya dalam juz amma sudah banyak di situ disebutkan macam-macam keanehan-keanehan, ya kejadian hari kiamat. Orang 3 ini tidak akan khawatir akan kejadian sesuatu itu. Gak punya kita aja. Ringan. Kapan ada gunung meletus, apa yang terjadi? Atau gunung Semeru, gunung Merapi meletus, keluarkan awan panas, apa yang terjadi? Orang-orang pada berhamburan lari, ambil teriak, ambil seperti itu. Kita hanya kejadian yang sedikit, satu tempat. Gimana kejadian nanti yang luar biasa? Yang sekarang ini di beberapa daerah terjadi polusi karena ada kebakaran, baik dimanapun. Bahkan juga di luar negeri, di Hawaii, dari mana itu? Ya, kebakaran yang luar biasa, bukan hanya hutan yang terbakar, tapi kampung terbakar semuanya. Masya Allah. Selebar itu habis terbakar. Ya, gimana kalau terjadi di Palembang seperti itu? Orang akan berhamburan berlari menyelamatkan diri. Nah, nanti di akhirat ada yang namanya fazul akbar. Dan ternyata ada 3 orang yang mereka tenang, santai, tidak khawatir dengan adanya kejadian tersebut. Wala yanalul hisab, dan mereka tidak memperoleh hisab. Artinya selamat dari hisab. Hum ala kathibin, mereka berada di bukit minal miski, dari miskin. Hatta yufradha min hisabil khalaiq, hingga selesai dari hisabnya para makhluk. Siapakah mereka? Rajulun qara al-Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Seseorang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Seseorang yang membaca
ridho Allah Ta'ala. Wa amma bihi qauman, dan dia mengimami kaum, dia jadi imam, dia mengimami kaum, mengimami masyarakat, wa hum bihi raduna, dan dalam keadaan mereka setuju dengannya. Halo, kalian kita baca Al-Quran, jadi imam, yang jadi imam, orang kampung itu setuju. Nah ini satu, orang ini ahli Al-Quran, bahkan punya Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran karena ingin dapat ridha Allah Ta'ala, dan dia ketika jadi imam di sebuah kampung, dia disetujui. Perhatikan, ada di Sus, ada salah satu santri kita yang kebetulan jadi imam di satu tempat, ada disebut dari situ, ada beberapa orang tak senang sama dia. Nah, jangan ada dengar cerita seperti ini. Ada satu kawan kita nih lulus jadi imam satu masjid, kemudian ustaz kita ngisi masjid itu, akhirnya orang yang masjid membicarakan kawan kita yang jadi imam itu kurang setuju. Malam apa sebabnya? Nah, ya artinya kalian bacakan dibagusi bacaannya. Imam nggak setuju karena kurang pas bacaannya atau kurang akhlaknya, kita tidak tahu. Makanya ketika Anda belajar Al-Quran, benar-benar dinilai diniatkan untuk mengharap dari Allah, dan juga dibetulkan bacaannya, dan nantinya ketika jadi imam akan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, wada'in ay mu'adzinun. Yang kedua adalah orang yang mengajar, artinya orang yang mu'adzin, orang yang menjadi mu'adzin, bukan adzan gitu ya. Yad'u ila sholawati, yang mengajak untuk sholat lima waktu, ibtigha wajhillah, karena mengharap ridho Allah. Yang biasa adzan di kampungnya atau di masjid, jadi apa namanya itu? Marbot ya, ngurus masjid plus adzan plus kalau nak imam dia jadi imam, jadi marbot. Dia benar-benar ingin mengharap ridho Allah, dia termasuk di antaranya. Makanya yang belum bisa adzan, belajar adzan. Belajarnya tidak hanya lagunya, juga sama panjang pendeknya maupun juga kita. Yang ketiga, wa 'abdun ahsana fima bainahu wa bain rabbih, dan seorang hamba yang berbuat baik di antara dia dan di antara Tuhannya. Dia punya amalan yang hanya tahu antara dia dan Tuhannya. Wa fima bainahu wa bain mawalihi, dan tentang amalan yang di antara dia dan di antara tuannya atau majikannya. Ini tiga orang yang nantinya di hari kiamat tidak akan khawatir, takut pada kejadian-kejadian ya Fasul Akbar nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara tiga golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, insyaallah sebagai mimpi ibadah ini apa? Buya. Kalau buya berangkat, insyaallah saya masih bisa, insyaallah. Dan belajar sama aja, belajar hadis. Bukan nyambung saja, tapi pelajarannya juga tentang hadis. Jauh sekali, tapi juga mukhtar hadis. Tetap pilihan hadis pilihan. Kitab ini berisikan hadis. Kemudian kitab ini juga sistemnya hadisnya berurutan, diulang menurut Hamzah, alif sampai ya. Nama kita hadis pilihan. Jadi pertama kali huruf Hamzah atau hadis nanti ba sampai ya. Insyaallah kita
Hari ini kita akan baca satu hadis yang namanya Abdul Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Akibat al-jannah yawmal qiyamah fastaqih. Fayaqul khazin man anta fa'aqul Muhammad. Fayaqul bi umirtu alla aftah li ahli qabla. Rawahu Ahmad an Anas. Hari pertama, aku mendatang pintu surga, kata Nabi. Aku mendatang pintu surga pada hari kiamat. Rasulullah mendatang pintu surga. Fastaqih. Ada malaikat penjaga. Tak bukakan Nabi. Tak bukakan. Jadi Rasulullah berkata, besok kita bukakan pintu surga. Baiklah hadir. Maka si penjaga surga itu bertanya, man anta, siapa kau? Jadi di surga itu ada penjaga, namanya malaikat Ridwan. Ya. Kalau Rako malaikat Rako. Tadi itu mana? Malaikat Rako apa? Jadi malaikat surga akan sejaga surga mau dengarkan. Man antara siapa kau? Bagalu bakal bagul. Aku kata Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Wow. Bagul maka berkata penjaga tadi. Bin umirtu al-aftah hadith qabla. Maknanya aku diperintahkan untuk tidak membuka kecuali kau duluan membuka. Kecuali jadi malaikat tidak bisa, tidak ada orang bisa buka pintu, tidak akan dibuka kecuali Rasulullah membuka itu, tak buka. Ya, ini nanti hari kiamat. Ya, Rasulullah datang ke pintu surga. Datangi, kemudian dibukakan, kemudian malaikat itu mengatakan, aku tidak akan bisa bukakan kecuali kau dulu yang masuk. Ya, ini hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad, keutamaan keagungan Nabi Muhammad. Tapi surga ini dikatakan dalam hadis ada 8 pintu. Surga ini ada 8 pintu. Surga ada 7 pintu. 7 pintu. Hadis yang menunjukkan 8 pintu dikatakan Ashal bin Sa'id Nabi Muhammad SAW fil jannah thamaniyata abwab fiha bab sama Ar-Rayyan la yadkhuluhu illa as-sha'imin. Kenapa bintang lambat? Ini ada hadisnya. Berdasarkan hadis yang ada Nabi diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id. Katanya di surga ada 8 pintu. Surga ada 8 pintu. Fiha disama fiha bab. Di antara 8 itu ada 1 pintu. Namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Siapa nama Rayyan? Ada ya? Jadi itu surga. Insyaallah kita akan jannah. Amin. Halas. La yadkhulu illa as-sha'imin. Dan tidak masuk kecuali orang puasa. Ya, orang puasa. Ini hadis ini menunjukkan bahwa surga itu ada 8 pintu. Dikatakan ulama, setiap amal itu ada pintu-pintunya. Puasa, as-sha'imin, orang yang berpuasa. Namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan. Ada lagi pintu Tuhan. Pintu Tuhan. Dikatakan ulama, setiap pintu itu, setiap amal ada pintu, ada namanya. Pertama pintu Rayyan tadi, puasa. Jadi kalau orang puasa,
orang berpuasa nanti ada suara dari kiamat. Ya. Qala famin kana ahal shaimin dunya biha lis-shaimin. Ketika ada suara panggilan siapa-siapa orang ahli puasa, ya, dikatakan ada suara orang-orang berpuasa. Dipanggil suara, dipanggil siapa-siapa yang surga, ahli puasa, masuklah pintu royal. Jadi kalau orang sholat, ahli puasa, dia akan pasti masuk nama pintu royal. Juga pintu duha, pintu sholat duha. Kapan sholat duha itu? 3 pagi kemarin. 3 terbit matahari lebih 16 menit. Itu kan jam 7 sudah. Jam duha. Nah, orang ahli duha akan dipanggil. Siapa ahli sholat duha? Maka ada suatu panggilan. Masuklah pintu duha. Pintu duha. Alhamdulillah disuai termasuk insyaallah nasaimin. Orang ahli puasa wajib. Mungkin juga sunnah sudah dapat 1. Alhamdulillah anak-anak sholat duha. Ya, masih sholat duha. Ayo. Dua kan. Boleh. Itu duha itu paling dikit 2 rakaat. Paling sedang sempurna 8 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. Tapi dalam kitab ada 8 rakaat itu paling sempurna. Ya, 8 rakaat. Yang 12 kan banyak. Jadi alhamdulillah 2 jadi 2 cukup. Apa cepat lebih dari itu? Alhamdulillah antum nanti akan dipanggil. Pintu Tuhan memanggil mana yang ada sholat, masuklah pintu ini. Ada juga setiap kata ulama, setiap pintu setiap amal ada pintu-pintu. Jadi kalau orang yang masuk juga pintu jihad. Pintu jihad. Ya. Jihad maknanya bisa jihad peperangan. Ya, minas syuhada. Ahli syuhada yang berperang. Ya, zaman sahabat, para nabi, para sahabat, kemudian para pahlawan kita. Bulan khususnya hari pahlawan. Menang hari pahlawan. Mereka yang syuhada, yang muslim, masuk pintu jihad. Pintu jihad. Ini semuanya. Kalau mereka yang jihad puasa Ramadan, duha, lagi zakat, haji, dan seterusnya, maka dia pilih pintu mana? Pilih pintu mana yang masuk? Karena dia tetap terpanggil suara. Karena dia pelaksana sholat duha, pelaksana puasa, pelaksana jihad, semuanya ada pada dia. Ada tahu dia. Jihad ada. Tenang jihad. Dia itu perangan. Perangan. Termasuk juga dalam paroh, pintu atau tempat apa namanya? Senang. Pintu senang. Ini bagi orang yang suka menyenangkan anak-anak. Namanya dalam paroh. Anak-anak tahu anak yang demen, yang senang sama anak. Bukan senang kita main, senang menyenangkan dia. Contoh
masuk, ya. Adik di situ, senangkan. Orang yang mendemat senang pada anak-anak, menyenangkan anak, dia akan masuk dalam darah paruh. Jadi banyak pintu surga. Ya. Jadi sekali lagi kalau orang yang banyak amal, tinggal milih nak masuk ke mana. Ya, tapi bisa dia muslim, nanti amal mana ada panggilan, tak ada surat panggilan. Ya, tak baca itu panggil itu terpanggil orang yang mengerjakan. Kalau anda tak pasal Tuhan, tak baca masuk. Aku soal Tuhan kemarin tahun di dunia. Sementara kau tidak Tuhan, bohong. Tak akan masuk. Tidak ada terpanggil suara, tidak ada terdengar suara panggilan. Tapi kalau apa yang kita kerjakan akan terdengar suara panggilan. Ini termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah pertama kali membuka pintu surga. Nabi lain pun tidak pernah buka, belum buka. Rasulullah masuk, baru yang lain masuk. Bahkan dikatakan kita di umat Muhammad pertama kali masuk surga, pertama kali dihisab. Ya, pertama kali ini keuntungan umat Nabi Muhammad. Umat dulu, umat kita adalah umat terakhir. Ya, umat yang paling tapi pertama kali dihisab. Yang masuk surga pertama kali masuk surga. Nah, kalau ada aku masuk neraka dulu. Kalau ada masuk neraka, masuk neraka dulu. Masuk neraka. Mudah kita ada yang masuk neraka. Ya, ada yang melewati. Ya, ada yang melewati masuk neraka. Ya, langsung masuk surga. Bahkan di hari mahsyar nanti, hari ketakutan, katakan tadi, para nabi tidak baca memberi syafaat. Kan sering terdengar. Jadi kembali pada hadis tadi, utama Nabi Muhammad. Nabi Adam tak baca. Seluruh manusia mencari pertolongan, minta pertolongan kepada Allah melalui nabi Adam minta tak baca. Apa kata Nabi Adam? Aku belum dapat buat dosa. Aku dah sanggup. Tak baca, tak baca juga. Tak baca memberikan syafaat. Membantu tak baca. Pada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya banyak sampai Nabi Musa. Tak baca juga. Terakhir Nabi Muhammad. Ana lakum. Saya akan memberikan syafaat. Nama syafaat untuk semua. Ya, syafaat. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa begitu besar keagungan Muhammad. Begitu besar keagungan Muhammad, bahkan sampai surga tidak akan dibuka kecuali Rasulullah membuka. Dan kita kena juga boleh dampak kemuliaan Muhammad. Saya tadi. Kita setiap amal ibadah ada namanya, ada nama itu. Maka bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah, apa biayanya? Dia akan masuk tempat ibadah surga. Satu. Kedua, untuk Nabi Muhammad, umat Muhammad, maka hisab pertama kali seterusnya dan masuk surga duluan sebelum umat-umat lain. Ya. Sebelum umat lain. Dan inilah sedikit keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mari kita, mari kita bangga dalam arti dengan amalia. Ya, jangan kita bangga aku umat Muhammad. Udahlah kaget Nabi Muhammad apa memberi apa? Pertolongan, sabar. Kata ulama syafaat itu sebagai penampal. Atau kurang-kurang. Bukan bulat-bulat, tahu bulat.
tidak semayang amanlah dan Muhammad, tidak puasa amanlah, bukan. Tapi yang kurang-kurang kita sholat kurang, banyak malasnya, tak sholat, waktu yang kurang bagus. Segala amal kurang bagus. Nah itu Rasulullah akan memberi syafaat. Maka ada juga yang umat Muhammad yang masuk neraka, akan masuk neraka. Tapi Allah berikan kepada Muhammad untuk memberi syafaat untuk tidak masuk neraka. Ada? Ya. Tidak masuk neraka, sudah namanya berhitung namanya neraka. Tapi Rasulullah, ya, sebagai Nabi yang punya kasih sayang, minta kepada Muhammad Allah untuk tidak masukkan umatnya neraka. Bahkan dikatakan, la Allah wahid min ummati dahal jannah, dahal nar, la Allah aku tak redha. Rasulullah berkata kepada Muhammad, kepada Allah, aku tak redha satu umatku daripada masuk neraka. Nah, tak saking dicintai. Tapi sekarang banyak umat dan Muhammad untuk masuk ke neraka, banyak bakal calon. Banyak tak? Banyak. Banyak. Itu namanya tidak menghargai. Dan alhamdulillah kita sebagai umat Muhammad mudah-mudahan benar-benar menjadi umat yang dibanggakan, yang mereka yang Rasulullah senang kepada kita nanti. Dan insya Allah bermasuk surga bersama Tuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin saja sampaikan satu. Dan insya Allah kita lanjutkan pada hadis kedua di waktu pertemuan yang ada. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
على المغضوب